Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nurhidayah dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704222039. Saya Liarsita dengan NIM 0704222035. Saya Nizwa Shifani Lubis dengan NIM 0704221006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buah andaliman terhadap zona hambat, yaitu pada jurnal pertama, yaitu pada batang, yaitu berjudul pada potensi ekstrak tumbuhan andaliman atau Xanthosillum acanthosporidium DC sebagai antibakteri Staphylococcus aureus, karya Sepriani 2020. Andaliman atau yang disebut Xanthosillum acanthosporidium DC merupakan sebuah tanaman yang kerap ditemukan di Sumatera Utara. Andaliman telah dimanfaatkan masyarakat suku Batak dalam berbagai masakan daerah suku tersebut. Andaliman memiliki aroma yang khas, menimbulkan sensasi kesemutan pada lidah. Andaliman memiliki kandungan atau komponen alkaloid yang penting, antara lain adalah isoquinolines atau benzophenatidrin, benzylisoquinoline, aporfin, protoberpin, berberin, dan quinolines atau fluoroquinoles, pyroquinolines yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa buah andaliman mengandung alkaloid dari asam lemak tak jenuh. Juga terpenoid yang di dalamnya termuat efek antioksidan. Alkaloid yang terdapat pada andaliman bekerja untuk melindungi membran lemak seluler dari sel ancaman radikal bebas. Kemudian didapatkan zona hambat, itu bakteri Staphylococcus aureus, yaitu pada konsentrasi 50.000 ppm, zona hambat 11 mm, konsentrasi 5.000 ppm, zona hambat 8 mm, konsentrasi ppm 500, zona hambatnya 5 mm, konsentrasi ppm 50, zona hambatnya 3 mm, konsentrasi ppm 5, zona hambatnya itu adalah 30. Yang kedua itu ada pada batang lagi, pada judul jurnal analisa aktivitas antibakteri dari ekstrak metanol buah andaliman terhadap Pseudomonas aeruginosa secara in vitro, di mana hasil dari penelitian ini itu pada bakteri Pseudomonas aeruginosa, di mana didapatkan pada kelompok 200 mg didapatkan zona hambat 8,80 kurang lebih 0,09. Pada 400 mg itu didapat 10,27 kurang lebih 0,63. 600 mg 11 zona hambat 11,83 kurang lebih 0,28. 800 mg dapat 13,74 kurang lebih 0,48. Pada 1000 mg didapatkan 15,3 kurang lebih 0,53. Menurut Sirtanggang 2019, penelitian ini mengkaji daya hambat ekstrak buah andaliman dalam pelarut etil asetat terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Dengan metode eksperimental, ekstrak diuji pada konsentrasi 10 hingga 100% untuk menentukan konsentrasi hambat minimum. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi 10 hingga 20% menghasilkan zona hambat lemah, yaitu sekitar 0,65 mm hingga 3,15 mm. Selanjutnya konsentrasi 30 hingga 50% menghasilkan hambatan sedang, yaitu sekitar 5,25 mm hingga 6,60 mm. Dan konsentrasi 60 hingga 100% menghasilkan hambatan kuat, yaitu sekitar 7,20 mm hingga 9,60 mm. Menurut Fitri 2021, penelitian ini menguji aktivitas antibakteri minyak sirih buah andaliman terhadap bakteri Streptococcus mutans.
Minyak sirih diisolasi melalui metode destilasi air dan aktivitas antibakteri diuji menggunakan metode difusi cakram pada konsentrasi 2,5%, 5%, 10%, 20%, dan 40%. Hasil menunjukkan bahwa zona hambat terhadap Streptococcus mutans meningkat dari 8,8 mm pada konsentrasi 2,5% hingga 14,5 mm pada konsentrasi 40%. Menurut Lister 2022, penelitian ini menganalisis efek antibakteri ekstrak metanol buah andaliman terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa secara in vitro. Penentuan zona hambat dilakukan dengan metode difusi cakram. Hasil menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan bakteri dengan diameter zona hambat yang meningkat seiring bertambahnya konsentrasi ekstrak, yaitu dari 8,80 mm hingga 15,3 mm. Kandungan aktif seperti alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin dalam ekstrak andaliman berperan dalam aktivitas antibakteri ini, meski efeknya tergolong lemah dibandingkan kontrol positif. Konsentrasi paling efektif sebagai antibakteri adalah 1000 mg per mili. Menurut Juang 2022, penelitian ini mengkaji efektivitas antimikroba ekstrak buah andaliman terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis menggunakan metode difusi kertas cakram dengan konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100%. Hasil menunjukkan diameter zona hambat rata-rata berkisar antara 7 mm pada konsentrasi 25% hingga 9,4 mm pada konsentrasi 100%. Menurut Ginting 2023, penelitian ini membahas efektivitas antimikroba ekstrak buah andaliman terhadap bakteri Klebsiella pneumoniae menggunakan metode difusi cakram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak buah andaliman memiliki potensi sebagai antibakteri dengan rata-rata diameter zona hambat yang berbeda pada konsentrasi, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%, masing-masing sebesar 6,32 mm, 5,85 mm, 7,48 mm, dan 7,58 mm. Kategori daya hambat untuk konsentrasi 25, 75, dan 100% tergolong sedang, sedangkan 50% tergolong lemah. Konsentrasi optimal adalah 100%, menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin besar kemampuan antibakterinya. Systematic review uji aktivitas antibakteri ekstrak buah andaliman Xanthoxylum sp. Pada jurnal ini terdapat bakteri Salmonella sp dengan konsentrasi 12,5%, 25%, 50%, dan 75%. Adapun diameternya yaitu 10,86 mm, 21,5 mm, dan 26,7 mm. Baiklah, pada jurnal selanjutnya yang tentang buah dengan judul Potensi buah andaliman Xanthoxylum Acanthopodium DC sebagai antibakteri terhadap Salmonella typhi. Adapun hasil aktivitas antibakteri ekstrak buah andaliman terhadap Salmonella typhi yang menggunakan konsentrasi 70% dengan diameter zona hambatnya ulangan 1 16,10, ulangan 2 15,10, ulangan 3 18,05. Konsentrasi 50%, diameternya ulangan 1 15,5, ulangan 2 13,89, ulangan 3 17,30. Konsentrasi 30%, diameternya ulangan 1 11,35, ulangan 2 12,10, ulangan 3 13,20. Konsentrasi 10%, diameternya ulangan 1 9,55, ulangan 2 11,55, ulangan 3 23,95. Pada jurnal selanjutnya yang berjudul Pemanfaatan buah andaliman Xanthoxylum Acanthopodium dari dataran tinggi Gayo dalam pembuatan krim antibakteri. Adapun hasil ujinya terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan konsentrasi
krim ekstrak 2%, rata-rata diameter zona hambatnya 11,73 0,59 mm. Konsentrasi krim ekstrak 3,5%, rata-rata diameter zona hambatnya 14,05 0,52 mm. Konsentrasi krim ekstrak 5%, rata-rata diameter zona hambat 11,80 1,40 mm. Konsentrasi krim ekstrak 6,5%, rata-rata diameter zona hambatnya 13,65 0,74. Selanjutnya konsentrasi gentamisin, rata-rata diameter zona hambatnya 16,60 4,08 mm. Jurnal selanjutnya yang berjudul Aktivitas Antibakteri Minyak Sirih Buah Andaliman Xanthosillum Acanthopodium DC terhadap bakteri Streptococcus mutans dan Propionibacterium acne. Adapun hasil untuk bakteri Propionibacterium acne dengan konsentrasi 2,5% dan zona hambatnya pada pengulangan 1 9,0 mm, 9,3 pengulangan 2 9,3 mm, pengulangan 3 9,1 mm, dan rata-rata diameternya itu 9,1 mm. Pada konsentrasi 5%, pengulangan 1 9,1 mm, pengulangan 2 9,3 mm, pengulangan 3 9,2 mm, dan rata-rata diameternya itu 9,2 mm. Pada konsentrasi 10%, pengulangan 1 10,1 mm, pengulangan 2 10,4 mm, pengulangan 3 10,3 mm, dan rata-rata diameternya itu 10,3 mm. Pada konsentrasi 20%, pengulangan 1 12,0 mm, pengulangan 2 12,0 mm, pengulangan 3 12,2 mm. Rata-rata diameter zona hambatnya itu 12,6 mm. Pada konsentrasi 40%, pengulangan 1 13,3 mm, pengulangan 2 13,0 mm, pengulangan 3 13,2 mm. Rata-rata diameter daerah zona hambatnya yaitu 14,1 mm. Pada andaliman bagian akar itu pada jurnal Andaliman Xanthophyllum Acanthopodium DC, rare endemic plant from North Sumatra Utara, rich in essential oils and potential as antioxidant and antibacterial. Di mana di dalam satu jurnal ini ditemukan 5 bakteri. Pada bakteri Staphylococcus aureus itu secara berurutan antara konsentrasi dan zona hambatnya itu 2%, 3,12%, 5%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Di mana didapatkan zona hambat secara berurut itu ada 1,1 sampai 8,4 mm, 8,72 mm, 11 mm, 11,34 mm, 13,5 mm, 16,44 mm, 21,5 mm, 26,27 mm. Pada bakteri kedua yaitu ada bakteri Escherichia coli di mana konsentrasi secara berurutan 100 mg, 25%, 50%, 60%, 75%, 100%, di mana didapatkan zona hambat 0,7 sampai 1,1 mm, 5,8 sampai 19,15 mm, 7,20 mm, 10,5 mm, dan terakhir itu ada 10,75 mm. Kemudian pada bakteri ketiga itu ada Salmonella sp pada konsentrasi secara berurut 12,5%, 25%, 50%, 75%, didapatkan zona hambat sebesar 10,86 mm, 21,5 mm, 26,7 mm. Pada bakteri yang keempat itu ada
Staphylococcus epidermis, di mana didapatkan konsentrasi dan zona hambat secara berurutan itu adalah 10 mg, 3,12%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Di mana didapatkan zona hambat secara berurut 7 mm, 7,4 mm, 7,6 mm, 9,4 mm. Dan bakteri terakhir itu ada Bacillus subtilis. Pada konsentrasi berurutan 12,5%, 25%, 50%, dan 75% didapatkan konsentrasi sebesar 21,5 mm, 26,7 mm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.